Sekarang orang ini muncul lagi dengan statement yang baru yang jauh lebih menyesatkan, teman-teman. Orang yang benci kepada para habaib, ya, meskipun dia seorang presiden, seorang pejabat atau siapapun, maka pasti, ya, dia menggunakan kalimat pasti dia akan masuk neraka. Orang yang kurang ajar ke Habib neraka. Nak kau presiden ke, nak kau pejabat apa kelas tinggi kayak apa, kalau kau kurang ajar ke Habib, itu udah jelas pasti masuk neraka. Itu udah jelas pasti masuk neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nazrus Sunnah. Saya mungkin teman-teman salah satu di antara sekian banyak, termasuk kalian juga, yang sangat-sangat benci dengan kalimat-kalimat doktrin, teman-teman. Kenapa? Doktrin itu tujuannya ya untuk mencuci otak manusia agar tunduk kepada si pendoktrin. Kemudian saya juga sangat membenci yang namanya pengkultusan terhadap sesama manusia, teman-teman. Apalagi mengkultuskan dengan sangat-sangat berlebihan. Faktanya di lapangan, teman-teman, terutama orang-orang yang dianggap sebagai ya keturunan Nabi, cucu Nabi katanya, teman-teman, sampai ada yang dicium kakinya dengan cara bersujud. Itu bentuk pengkultusan terhadap sesama manusia. Padahal derajat kita jelas di sisi Allah Azza wa Jalla. Yang membedakan adalah ketakwaan kita. Inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Azza wa Jalla adalah dalam urusan ketakwaan mereka. Mungkin kalian masih ingat, teman-teman, salah satu video yang sudah sangat-sangat viral, berkeliaran, bertebaran di media sosial, ketika ada seorang habib yang mengatakan bahwa telapak kaki seorang habib, meskipun habib tersebut suka narkoba, suka maksiat, maka jauh itu lebih mulia dibandingkan dengan kepala seorang kiai meskipun dia alim. Telapak kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor, dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban, masih lebih mulia telapak kaki Habib yang maksiat tersebut. Habib yang nakal, telapak kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor, dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban, masih lebih mulia telapak kaki Habib yang maksiat tersebut. Nah, ini video lama, teman-teman. Sekarang orang ini yang barusan kita simak, teman-teman, muncul lagi dengan statement yang baru yang jauh lebih menyesatkan, teman-teman. Apa perkataannya, teman-teman? Dia mengatakan orang yang benci kepada para habaib, ya, meskipun dia seorang presiden, seorang pejabat atau siapapun, maka pasti, ya, dia menggunakan kalimat pasti dia akan masuk neraka. La ilaha illallah, teman-teman. Bagaimana mungkin kita bukan nabi, bukan rasul, bukan Tuhan, bisa memvonis orang yang masih hidup mengatakan pasti dia masuk neraka? Padahal Allah Azza wa Jalla, kemudian Rasulullah SAW, ya, dalam banyak dalil, teman-teman, ya, ketika menyebutkan neraka, ya, itu adalah bentuk ancaman kepada seorang ketika melakukan perbuatan tersebut, kemudian dia meninggal, ya, belum bertobat dari perbuatan tersebut, maka dia diancam dengan neraka jahanam. Karena bagaimana mungkin kita memastikan seorang pasti masuk neraka? Kita kan nggak tahu akhir kehidupan seorang, teman-teman, ya. Misalkan hari ini dia bermaksiat, dia berbuat kesyirikan, dia berbuat kebid'ahan, teman-teman, dia orang kafir, bahkan sekalipun, teman-teman, ya, bisa saja, teman-teman, kita nggak tahu dia tiba-tiba mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla, kemudian dia memeluk agama Islam, kemudian dia mati dalam keadaan beragama Islam. Nah, ini Habib, teman-teman, ya, mendoktrin umat dengan hadis palsu, teman-teman, ya. Katanya Rasulullah bersabda, barang siapa yang membenci anak cucuku, ya, maka dia pasti akan masuk ke dalam neraka jahanam. Karena membenci cucuku sama dengan membenci aku dan membenci Allah Azza wa Jalla. Ini hadis palsu, teman-teman, ya. Mana ada hadis bunyi seperti ini? Coba tunjukkan saya di hadis Bukhari di mana? Nomor berapa? Kemudian di hadis Muslim atau riwayat para ulama ahlu hadis yang mana? Coba tunjukkan. Nggak ada, teman-teman, ya. Coba kita simak video orang ini, teman-teman. Ini video yang terbaru. Orang yang kurang ajar ke Habib neraka. Nak kau presiden ke, nak kau pejabat apa kelas tinggi kayak apa, kalau kau kurang ajar ke Habib, itu udah jelas pasti masuk neraka. Ini bukan kata saya, ya, ini kata Nabi Muhammad SAW. Barang siapa kurang ajar kepada cucuku para habaib syarifah, baik Habib yang soleh, Habib yang bermaksiat kepada Allah, umpamanya, ya, fakot ada nih, sama dia kurang ajar kepada aku. Waman ada nih fakot Allah, yang kurang ajar kepada habaib, kepada, ya, kurang ajar kepada Nabi, sama saja kurang ajar kepada Allah. Artinya orang yang kurang ajar, benci kepada habaib, apalagi sekelas imam besar kita Habib Rizik, sama saja kurang ajar kepada Nabi, kurang ajar kepada Allah SWT. Neraka tempat.
Orang yang kurang ajar ke Habib neraka. Kita Nak ulang kau lagi. presiden ke, nak kau pejabat apa kelas tinggi kayak apa, kalau kau kurang ajar ke Habib, itu udah jelas pasti masuk neraka. Ini bukan kata saya ya, ini kata Nabi Muhammad SAW. Barang siapa kurang ajar kepada cucuku para habaib syarifah, baik Habib yang soleh, Habib yang bermaksiat pada Allah, umpamanya ya, fakot ada nih, sama dia kurang ajar kepada aku. Waman ada nih fakot Allah, yang kurang ajar kepada habaib, kepada ya kurang ajar kepada Nabi, sama saja kurang ajar kepada Allah. Artinya orang yang kurang ajar benci kepada habaib, apalagi sekelas imam besar kita Habib Rizik, sama saja kurang ajar kepada Nabi, kurang ajar kepada Allah SWT. Neraka. Toh, teman-teman. Jadi ingat kalimatnya ya. Dia langsung mengatakan pasti dia akan masuk neraka jahanam. Orang yang kurang ajar kepada para habaib, orang yang benci kepada para habaib. Ini maksudnya kurang ajar seperti apa? Benci maksudnya seperti apa? Pasti maksudnya adalah karena banyak orang yang mengkritik para Habib-Habib Ba'alawi ini. Yang dikritikkan perbuatannya. Masa iya perbuatan maksiat ya, mendoktrin sesat, cerita-cerita halu, khurafat sampah yang mereka atasnamakan sebagai karomah wali, itu akan dibiarkan begitu saja, teman-teman? Ya nggak bisa dong. Bukankah Rasulullah dalam dakwahnya, teman-teman, bukan hanya mengajak kepada kebaikan, tapi Rasulullah juga mencegah perbuatan maksiat, orang yang melakukan perbuatan maksiat. Bahkan Rasulullah menganjurkan kepada umatnya, teman-teman ya. Rasulullah bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika ad'aful iman." Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, teman-teman, maka cegahlah dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, maka cegah dengan lisan. Jika dia tidak mampu mencegah dengan lisan, maka minimal benci dengan hati. Artinya ingkari bahwa itu adalah perbuatan salah. Lalu Rasulullah menutupnya, wadzalika ad'aful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Orang yang hanya mampu benci kemaksiatan seseorang, melihat kemungkaran di depan matanya, teman-teman, tidak bisa dia cegah dengan tangan, tidak bisa dia bersuara memperingati, namun dia hanya mampu mengingkari, teman-teman. Ya karena mungkin ada faktor ya, rasa takut atau sungkan atau segan, teman-teman, maka dia hanya mampu mengingkari dalam hati, ini perbuatan salah, ini maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu saja dikatakan oleh Rasulullah bahwa itu adalah kategori selemah-lemahnya iman, teman-teman. Lalu bagaimana dengan orang yang membiarkan ketika melihat maksiat di depan matanya, ada Habib-Habib yang menyampaikan ceramah-ceramah sesat, doktrin-doktrin sesat, teman-teman, kemudian bercerita-cerita khurafat yang mereka namakan sebagai karomah para wali, padahal itu bukan karomah, teman-teman, lalu dibiarkan begitu saja berkeliaran? Ya nggak bisa. Lalu kapan kita akan merealisasikan, teman-teman, sabda Rasulullah yang tadi? Ya, yaitu Rasulullah menyuruh kita mencegah perbuatan keji dan kemungkaran, teman-teman. Minimal benci dengan hati. Lah kalau dikatakan bahwa benci dengan hati adalah selemah-lemahnya iman, lalu bagaimana dengan orang yang justru membela kemaksiatan, membela doktrin-doktrin sesat, membela ceramah-ceramah halu, ya, cerita-cerita khurafat? Bisa jadi imannya sudah ambruk, teman-teman. Karena apa? Kemaksiatan yang begitu jelas ya di depan matanya dianggap sebagai kebenaran, tidak bisa dicegah, teman-teman. Ini bisa jadi tertutup sudah mata hatinya, teman-teman. Dan Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran juga, teman-teman, kita dilarang untuk saling membantu dalam perbuatan maksiat. Allah mengatakan dalam Al-Quran, ta'awun alal birri wat taqwa, tolong menolong kalian dalam kebaikan dan takwa. Ini kata Allah Azza wa Jalla, wala ta'awanun alal ismi wal udwan, dan jangan kalian tolong menolong dalam perbuatan kemaksiatan dan permusuhan, teman-teman. Dan cerita khurafat, kemudian doktrin-doktrin sesat, menganggap nasabnya paling mulia, kemudian merendahkan orang lain yang nasabnya dianggap tidak tersambung kepada Rasulullah, ini maksiat, teman-teman. Jadi maksiat itu bukan hanya berzina, bukan hanya membunuh, teman-teman, bukan hanya ya perbuatan-perbuatan yang nampak jelas di depan mata kita, tapi maksiat itu bisa melalui lisan, melalui ceramah-ceramah, teman-teman, yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, melalui doktrin-doktrin sesat, teman-teman, yang dibungkus ya sebagai sebuah kebaikan. Ini maksiat, teman-teman ya. Melalui ceramah juga banyak sekali tersebar kemaksiatan, teman-teman. Maka wajib juga kita ingkari semampu kita, teman-teman. Nah, inilah yang dikatakan oleh Habib-Habib ini ketika mereka diperingati, dikritik, dinasihati, teman-teman, dianggapnya kita ini benci kepada mereka.
dianggapnya kita kurang ajar kepada mereka, sampai-sampai dia membawa hadis palsu, ngarang-ngarang hadis palsu teman-teman. Barang siapa yang benci kepada cucuku, anak cucuku, kata Rasulullah katanya, maka dia pasti akan masuk neraka jahanam. Karena siapa yang benci cucuku, maka sama saja dia benci kepadaku, kata Rasulullah, katanya di dalam hadis tersebut. Dan barang siapa yang membenci aku, kata Rasulullah, maka sama saja dia benci kepada Allah Azza wa Jalla. Ini artinya teman-teman ya, dia menyetarakan seolah-olah para habaib ini derajatnya sama seperti para nabi, para rasul. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedangkan teman-teman ya, anaknya Nabi Nuh alaihissalam ini darah dagingnya sendiri, nasabnya jelas tersambung kepada Nabi Nuh alaihissalam. Akan tetapi karena dia tidak taat kepada perintah Nabi Nuh, tidak mau menyembah Allah Azza wa Jalla, teman-teman ya, dia mendapatkan gelar laknatullah, teman-teman ya, mendapatkan gelar laknat dari Allah Azza wa Jalla. Sedangkan contoh teman-teman ya, anak dari seorang Abu Jahal divonis neraka jahanam padahal dia masih hidup, teman-teman. Ini boleh. Yang memvonis adalah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah tidak mungkin berkata sesuatu melainkan dari wahyu yang Allah Azza wa Jalla wahyukan, teman-teman ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an surah An-Najm, tidaklah dia, siapa? Nabi Muhammad, dia berkata dengan hawa nafsunya, melainkan dia berbicara dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Artinya ketika Abu Jahal divonis neraka jahanam oleh Rasulullah itu berdasarkan wahyu. Boleh, teman-teman. Kalau Rasulullah memvonis orang itu boleh, teman-teman. Tapi kita kapasitasnya apa, teman-teman, yang memvonis? Sedangkan wahyu bukan turun kepada kita. Itu artinya teman-teman, makanya saya katakan para habib-habib ini teman-teman seolah-olah menyetarakan diri mereka ya dengan para nabi, para rasul, sebebas-bebasnya memvonis orang, teman-teman. Apalagi dengan hadis-hadis palsu, teman-teman. Subhanallah. Baik, mungkin itu yang bisa kita share-share teman-teman di video kali ini. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.